Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Putri Rahmawati dengan teman saya Nur Anissa akan menjelaskan fungsi dan kegunaan setiap tools dalam Photoshop. Berikut merupakan fungsi dari tiap bagian menu utama dalam Adobe Photoshop. Yang pertama ada menu file yang digunakan untuk membuka dokumen baru, menyimpan, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu edit yang digunakan dalam proses pengerjaan dan pengolahan gambar seperti proses cut, copy, paste, transform, undo, redo, dan lain-lain. Lalu ada menu image yang diperlukan dengan warna dan bidang kerja seperti pengaturan warna, brightness, exposure, image rotation, canvas size, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu layer yang digunakan untuk membuat layer baru, duplikat layer, layer style, file layer, adjustment layer, dan lain-lain. Lalu ada menu select yang digunakan untuk proses seleksi seperti membalikan seleksi dari warna, dan lain-lain. Lalu ada menu filter yang digunakan untuk memasukkan filter dalam gambar. Selanjutnya ada menu analisis untuk keperluan analisis pada gambar seperti mengukur jarak, menghitung titik, dan lain-lain. Lalu ada 3D yang untuk membuat gambar menjadi 3D atau 3 dimensi. Selanjutnya ada menu view untuk keperluan tampilan gambar seperti zoom in, zoom out, print size, dan lain-lain. Lalu ada menu Windows yang digunakan untuk pengaturan tampilan panel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada menu Help yang berisi tentang informasi dan update tentang Adobe Photoshop. Pertama itu ada Move Tools. Move Tools ini berfungsi untuk memindahkan objek, baik itu gambar maupun teks, dan berfungsi untuk memindahkan layers. Lalu ada Merge Tools. Nah, Merge Tools ini terbagi dari 4 tools lainnya, seperti Rectangular Merge, Elliptical Merge, Single Row Merge, Single Column Merge. Rectangular Merge ini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bentuk segi 4. Elliptical Merge Tools berfungsi untuk menseleksi objek dengan bentuk oval. Single Row Merge berfungsi untuk menseleksi objek dengan bentuk horizontal. Single Column Merge berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bentuk garis vertikal. Lalu ada tools seleksi lasso. Ini juga dibagi dengan beberapa bagian. Pertama itu adalah lasso tools, polygonal lasso tools, magnetic lasso tools. Nah, lasso tools sendiri itu berfungsi untuk menyeleksi objek sesuai gerakan kursor pada mouse. Nah, polygonal lasso tools berfungsi untuk menseleksi sebuah objek dengan garis lurus. Magnetic lasso tools berfungsi untuk menseleksi sebuah objek sesuai bentuk atau membuat. Lalu ada Quick Selection and Magic Wand Tools. Quick Selection Tools berfungsi membuat seleksi dengan cepat sesuai objek. Magic Wand Tools berfungsi membuat seleksi pada objek yang memiliki warna yang sama tapi bisa diatur toleransinya pada option bar. Lalu ada tools crop and slice. Di sini juga terdapat beberapa tools lainnya, seperti crop tools, perspective crop tools, slice tools, and slice select tools. Crop tools sendiri itu alat untuk memotong sebuah objek atau halaman kerja dengan ukuran yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Perspective crop tools yaitu alat untuk memotong dengan bentuk atau ukuran yang bisa disesuaikan. Slice tools yaitu alat untuk memotong dan membuat potongan-potongan. Slice select tools yaitu alat untuk memilih hasil potongan sebelumnya dan juga kita bisa menggesernya. Lalu ada eyedropper tools, berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Lalu ada ruler tool, berfungsi untuk mengukur panjang, sudut kemiringan, dan posisi pada gambar. Lalu ada note tools, berfungsi untuk membuat catatan pada gambar. Yang ketujuh ada brush and patch tool, yaitu terdiri dari spot healing brush tool, patch tool, content aware remove tool, dan red eye tool.
Spot Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu di gambar dengan cara menyamaratakan warna di sekitarnya. Biasanya tool ini digunakan untuk menghilangkan jerawat dan lain-lain. Healing Brush Tool berfungsi untuk menduplikat bagian tertentu sesuai dengan gerakan mouse. Patch Tool untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lainnya yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Ada Content Aware Move Tool berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan otomatis akan menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Yang terakhir ada Red Eye Tool yang berfungsi untuk menghapus warna pada mata. Yang kedelapan ada Brush Tool, berisikan yaitu Brush Tool, Pencil Tool, Color Replacement Tool, dan Mixer Brush Tool. Yaitu brush tool berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi yang disediakan Photoshop atau bisa di-download di internet. Yang kedua ada pencil tool yang berfungsi untuk membuat objek coretan pensil. Color replacement tool berfungsi untuk merubah warna pada gambar, dan mixer brush tool berfungsi untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna brush dan warna gambar. Yang kesembilan ada clone stamp tool, berisikan yaitu clone stamp tool dan pattern stamp tool. Clone stamp tool berfungsi untuk mengcloning area gambar, dan pattern stamp tool berfungsi untuk mengcloning pola pada suatu objek gambar. Lalu ada History Brush Tool dan Art History Brush Tool. History Brush Tool sendiri berfungsi untuk mengembalikan gambar yang sudah di brush ke kondisi awal. Art History Brush Tool sama fungsinya dengan history, namun dengan gaya tertentu. Yang ke-11 yaitu Eraser Tool, yang berisikan Eraser Tool, Background Eraser Tool, dan Magic Eraser Tool. Eraser Tool berfungsi untuk menghapus gambar. Background Eraser Tool berfungsi untuk menghapus background pada suatu gambar, dan Magic Eraser Tool berfungsi untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Gradient Tools. Di sini terdapat beberapa tools seperti Gradient Tool, Paint Bucket Tool, 3D Material Drop Tool. Gradient Tool berfungsi untuk memberi warna pada layer atau gambar. Paint Bucket Tool untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. 3D Material Drop Tool berfungsi untuk memberi warna pada gambar atau pada layer. Lalu ada Blur Tool. Di sini terdapat beberapa tools lainnya, yaitu ada Blur Tool, Sharpen Tools, dan Smudge Tools. Blur Tool berfungsi untuk membuat gambar menjadi blur atau mengaburkan gambar. Sharpen Tools untuk menajamkan warna gambar. Smudge Tools berfungsi untuk memberi efek seperti gosokan pada cat basah. Lalu ada Dodgy, Burn, and Sponge Tools. Dodgy Tools berfungsi untuk meningkatkan kecerahan gambar. Burn Tools untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Sponge Tool untuk meningkatkan saturation pada gambar. Lalu ada Pen Tools. Di sini terdapat beberapa tools lainnya, yaitu Pen Tools, Freeform Pen Tools, Add Anchor Point Tools, Delete Anchor Point Tools, dan Convert Point Tools. Pen Tools berfungsi untuk membuat seleksi titik-titik yang nantinya akan membentuk objek gambar. Freeform Pen Tools berfungsi untuk membuat path dengan bentuk yang bebas. Add Anchor Point Tools berfungsi untuk menambahkan titik pada objek yang sedang kita buat. Delete Anchor Point Tools berfungsi untuk menghapus titik pada objek yang sedang kita buat. Convert Point Tools berfungsi untuk menyeleksi objek yang ingin kita pindahkan. Lalu ada Shape Tools. Di sini ada beberapa tools lainnya, yaitu Horizontal Type Tools, Vertical Type Tool, Horizontal Type Mask Tool, Vertical Type Mask Tool. Horizontal Type Tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah horizontal. Vertical Type Tools berfungsi untuk membuat teks dengan arah vertikal. Horizontal Type Mask Tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Vertical Type Mask Tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Selanjutnya ada Path Selection Tools. Di sini terdapat dua tools, yaitu Path and Direct Selection Tools. Path Selection Tools berfungsi untuk memilih objek path.
Direct Selection Tools berfungsi untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Selanjutnya ada Shape Tools. Di sini ada Rectangle Tools, Rounded Rectangle Tools, Ellipse Tools, Polygon Tools, Line Tools, dan Custom Shape Tools. Rectangular Tools berfungsi untuk membuat objek kotak. Rounded Rectangle Tools berfungsi untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul. Ellipse Tools berfungsi untuk membuat objek elips. Polygon Tools berfungsi untuk membuat objek segi banyak atau bintang. Line Tools berfungsi untuk membuat garis. Custom Shapes Tools berfungsi untuk membuat segi sesuka kita yang kita inginkan pada objek. 19. Ada Hand and Rotate View Tool, berisikan Hand Tool dan Rotate View Tool. Hand Tool berfungsi untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja, dan Rotate View Tool berfungsi untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. 20. Ada Zoom Tool, berisikan Zoom Tool yang berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam dokumen. Selanjutnya ada Set Foreground and Background, yang berisikan default foreground atau background colors. Selanjutnya ada Quick Max Mode, yaitu berisikan toggle, standar, dan Quick Max Modes, yang berfungsi untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode formal dan Quick Max. Yang terakhir ada Screen Mode, yang berisikan toggle screen modes yang berfungsi untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar, full screen dengan menu, atau full screen. Pada Photoshop terdapat berbagai macam panel atau palette yang memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, ada panel layers, berisi tumpukan layers yang berisi objek gambar atau teks, atau lapisan transparan yang memuat objek. Panel layers ini berfungsi untuk mengatur layers seperti menghapus, menduplikat, membuat layers baru, dan lain sebagainya. Lalu ada panel channels. Di sini berisi deretan layers yang memuat channel-channel warna, membentuk gambar, dan berfungsi sebagai pengatur warna image. Panel ini akan menampakkan warna channel yang terdiri dari komponen dasar gambar atau image. Lalu ada panel swatch. Di sini berfungsi untuk memberikan pilihan warna atau mengganti warna foreground ataupun background dengan cara mengklik kotak warna yang ada untuk memilih warna foreground, atau tekan Ctrl plus klik kotak warna yang ada untuk memilih warna background. Lalu ada panel color, berfungsi untuk mengatur pewarnaan pada kotak warna foreground dan background dengan cara mengklik kotak foreground atau background, kemudian memilih warnanya. Kita tinggal geser slider pada setiap mode warna. Lalu ada panel styles, berfungsi untuk memilih dan memberi styles pada image di layer yang sedang aktif. Default styles setelah disediakan di Photoshop, kita juga bisa menambahkan style sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Panel history berfungsi untuk mencatat atau menyimpan setiap langkah ataupun perintah yang kita lakukan selama mengedit gambar. Salah satu fungsi yang sering kita gunakan dalam panel ini adalah perintah untuk membatalkan perintah, yaitu dengan cara mengklik item perintah yang dibatalkan. Panel adjustment digunakan untuk mengatur image secara mudah, yaitu dengan menyambungkan semua tool yang dibutuhkan tanpa merusak image terpilih. Panel navigator berfungsi untuk mengatur presentase ukuran tampilan pada gambar dalam dokumen aktif dengan cara menggeser slider zoom, mengklik tombol zoom out dan zoom in, atau mengetikkan ukuran presentase pada gambar pada kotak zoom. Yang kesembilan ada panel brush, digunakan untuk mengatur tampilan kuas pada brush tool. Ada beberapa bentuk brush yang siap digunakan, dan kita bisa melakukan pengaturan sendiri sesuai dengan keinginan kita.
Ke-10 ada panel path, berisikan deretan layar objek-objek art yang terdapat dalam dokumen yang kita buat dan berfungsi untuk mengatur objek-objek path yang telah kita buat tersebut. Lalu yang ke-11 ada panel actions, berfungsi untuk merekam, memainkan, mengubah, serta menghapus sederetan aksi atau perintah yang sedang dikerjakan saat pengolahan dan pengeditan gambar atau objek dan teks dalam jendela dokumen. Ke-12 ada panel karakter, berfungsi untuk mengatur format teks pada saat kita menggunakan type tool untuk menulis teks seperti mengganti ukuran dan jenis font yang akan kita gunakan. Ke-13 ada panel paragraf. Ini terletak di sebelah panel karakter. Panel ini berfungsi untuk mengatur paragraf pada teks, seperti mengatur paragraf rata kiri, tengah, kanan, dan pengaturan lainnya. 14 ada panel histogram, berisi informasi tone warna yang dimiliki sebuah gambar dan berfungsi untuk menginformasikan kerapatan piksel pada sebuah gambar. Semakin rapat grafiknya, maka kerapatan piksel semakin tinggi ataupun sebaliknya. Ke-15 ada panel info yang berfungsi untuk memberikan informasi posisi kursor mouse, posisi objek, mode warna, ukuran area gambar yang terseleksi, dan ukuran file dokumen. Ke-16 ada panel clone search yang memberikan kemudian melakukan untuk dipublikasi dengan close temp tool. Berikut adalah 16 panel yang terdapat pada Photoshop.